Rute penetrasi obat melalui kulit perkutan. Rute transapan degal. Obat melalui kanal atau pori yang berasal dari folikel rambut atau kelenjar keringat. Peranannya tidak terlalu besar karena luas area rambut di permukaan kulit hanya 0,1% dari total keseluruhan kulit, menghasilkan difusi yang lebih cepat dalam 5 menit dari pemakaian obat. Rute transepidermal. Sebagian besar penetrasi zat adalah melalui kontak dengan lapisan stratum corneum. Transseluler. Obat-obat yang bersifat hidrofilik, molekul obat melewati kornosit dan interselular lipid secara lurus menembus epidermis. Interseluler. Obat-obat lipofilik akan masuk ke dalam stratum corneum. Obat hanya melewati interseluler lipid tanpa melewati keratinosit. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan. 1. Konsentrasi senyawa dalam sediaan. 2. Luas permukaan tempat absorpsi. 3. Karakteristik pembawa. 4. Hidrasi kulit. 5. Afinitas senyawa terhadap kulit. 6. Koefisien partisi senyawa. 7. Cara aplikasi senyawa pada kulit. 8. Tempat aplikasi senyawa. 9. Waktu kontak senyawa dengan kulit. Kali ini akan membahas salah satu bentuk penghantaran obat melalui kulit atau rute transdermal. Nah, contoh yang cukup populer di pasaran adalah acne patch, plaster kecil transparan yang digunakan untuk mengobati jerawat. Meskipun terlihat sederhana, acne patch sebenarnya merupakan hasil penerapan teknologi penghantaran obat transdermal yang cukup menarik untuk dipelajari. Dalam video ini, kami akan menjelaskan 3 hal yang utama. Yang pertama yaitu mekanisme absorpsi obat melalui kulit. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas dan peluang serta tantangan penggunaan acne patch di masa depan. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan terluar yaitu stratum corneum yang berfungsi sebagai penghalang utama bagi masuknya zat dari luar tubuh. Dalam produk acne patch, bahan aktif seperti asam salisilat atau tea tree oil diserap melalui difusi di lapisan kulit luar dan bekerja secara lokal pada area jerawat. Beberapa patch modern juga mengandung hidrokoloid yang menjaga kelembaban, menyerap cairan inflamasi, dan membantu menyembuhkan luka tanpa meninggalkan bekas. Jadi, berbeda dengan sistem transdermal, untuk obat sistemik seperti nicotine patch, acne patch lebih fokus pada terapi topikal, menargetkan area kulit tertentu, bukan diserap ke aliran darah. Aktivitas acne patch sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu sifat fisikokimia obat, misalnya ukuran molekul dan kelarutannya dalam lemak. Selain itu, kondisi kulit juga berperan penting. Kulit yang lembab atau hangat dapat menimbulkan permeabilitas, sementara adanya luka atau peradangan bisa mempercepat penyerapan obat. Desain acne patch dan bahan polimer yang digunakan juga menentukan kecepatan pelepasan obatnya. Namun, karena acne patch dirancang untuk bekerja lokal, bioavailabilitas sistemiknya rendah. Tetapi, ini justru diinginkan agar efeknya tetap aman dan tidak menyebar ke seluruh tubuh. Dari sisi peluang teknologi transdermal seperti acne patch sangat menjanjikan. Produk ini praktis, tidak invasif, meningkatkan kepatuhan pasien, dan bisa menjadi alternatif kosmetik medis yang menarik bagi remaja. Namun, ada juga tantangannya. Tidak semua bahan aktif cocok untuk diserap melalui kulit, dan setiap individu memiliki kondisi kulit yang berbeda, sehingga respon terapinya bisa bervariasi. Selain itu, biaya pengembangan dan regulasi produk transdermal juga cukup ketat, terutama dalam pembuktian efektivitas dan keamanan sebelum dipasarkan secara luas. Kesimpulannya, acne patch merupakan salah satu inovasi penerapan rute transdermal yang efektif untuk terapi jerawat lokal. Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme absorpsi dan faktor bioavailabilitas, kita bisa terus mengembangkan formulasi yang lebih optimal. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa rawat kulitmu dengan cerdas, bukan dengan tekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.